Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kompang Sumber Rezeki ya, di live-nya di TikTok live ini ya. Saya coba kenalkan dulu produk yang saya pakai ini ya. Sini saya memiliki jaket Trek Top Persib ya. Nih yang tahun 2025-2026 ya. Tuh logonya timbul nih, bintangnya Persib ya, bintangnya 4. Terus di sini ada logo Kelme-nya ya. Ini nyaman dipakai. Barusan saya pakai lari juga nggak gerah ya, apalagi larinya lari pagi ya, seperti itu. Oke, hari ini seperti biasa saya di keseharian peternakan rumahan mau berkegiatan. Pang beliin itu teh ya. Sebentar ya. Jangan lupa ntar. Ini di rumah ini kalau pagi-pagi gini sudah pada berangkat ke sekolah ya. Bentar. Kadek Ayo Murtik silakan ya bergabung. Kadek. Sensang ya. Oke teman-teman, mohon maaf barusan ada gangguan sedikit ya, terkait saya mau beli amunisi ini buat anak saya, buat saya sendiri ya. Berhubung saya sudah lari pagi, jadi kalau sudah lari pagi harus minum ya. Minumnya saya pakai ini nih guys, supaya ada takarannya ya. Ini saya pakai air doa nih dari botol, pakai botolnya botol Essential ya. Nih silakan teman-teman bagi yang mau beli, murah banget dan terjangkau ya. Pakai minumnya minuman biasa saja ya. Sorry ya, kita ini dulu. Kalau saya campur ya, minum air hangat sama minum air dingin, jadi takarannya sudah pas. Kalau sudah pas, ini kapasitasnya sekitar 500 ml atau setengah liter ya. Ini bagus banget ya. Ini tinggal klik saja begini ya. Tuh. Nah, dan ini tidak bocor sama sekali ya. Tuh ya, terkena dibalikin tidak bocor ya. Tuh. Dan ini ada penyaringnya ya. Tatkala teman-teman mau bikin air infus ya, dimasukin potongan jeruk di sini, potongan buah-buahan, potongan apel, potongan jeruk, potongan pokoknya buah-buahannya, kurma dan lain-lain sebagainya. Jadi nanti tidak akan terminum. Ada saringannya di sini ya. Tuh. Kita buka. Nah, ada saringannya ya di sini ya. Tuh, sederhana saja. Dan ini kalau kita masukin air dingin, tetap air dinginnya mantap ya. Kalau pakai air hangat, pakai air panas, memang akan cepat dingin ya. Kita coba, saya minum dulu ya teman-teman. Minum dulu supaya
tidak kehausan. Tidak kehausan. Kalau minum sebaiknya disarankan sambil duduk ya, sambil duduk supaya ya tingkat kesopanannya. Terus ya, Bismillah dulu, Bismillahirrahmanirrahim, biar berdoa dan dengan izin Allah bisa menyehatkan ya. Silakan teman-teman, kemarin saya belinya hanya 10.000 ya. Silakan kalau misalkan lagi promo, mungkin lagi ini di produknya bisa lebih hemat ya. Cuman 10.000 doang ya. Cuman 10.000 doang. Alhamdulillah. Jadi hari ini cuman minum pokoknya sekitar 200 hingga 300 ml saja setelah kita melakukan aktivitas olahraga ya, supaya tidak dehidrasi tubuh kita ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali ke dunia peternakan ya. Seperti biasa saya akan memberikan pakan ikan ya, memberikan pakan ayam dan juga ikan ya. Kegiatannya seperti itu. Dan ini kalau sempat juga nanti akan ada sesi ini tuh ayam-ayamnya udah pada nyamperin ya. Oke, tuh pada nyamperin, ayamnya udah pada nyamperin tuh. Ramai banget ya. Tenang bos. Wey. Nih harus dikeluarin dulu ya. Kita simpan dulu si ayamnya di sini. Oh, nih ayamnya sehat-sehat terus ya, meskipun meskipun saya pakai pakan tradisional ya, hanya makanan sisa, makanan nasi seperti itu ya. Alhamdulillah tuh ayamnya sehat-sehat banget ya. Tuh ya, nih. Walah, kok ada 3 ya? Kemana satu lagi itu? Oh, ada 4 ternyata guys. Yes. Tar, ini saya keheula atuh. Au. Cing heula. Gas, super galak. Ayo keluar. Nah, tuh ngaramu heula. Tutup semua. Nah, ini guys, produk-produk yang saya gunakan ya. Nih, teman-teman, ada Probio Eco untuk menstabilkan air ya. Menstabilkan air kolam. Nih, alhamdulillah. Ini masih awet ya, guys, karena saya pemakaiannya untuk untuk meningkatkan kestabilan airnya, saya pakai ini terus ya. Kemudian selanjutnya untuk pakannya saya pakai ini ya.
pakai eco oil gitu ya, supaya nafsu makan pada ikan tambah jos ya. Dan juga nanti kalau misalnya ikan tidak mudah sakit ya, apalagi kalau misalkan lebih ini lagi ya, teman-teman bisa beli ini ya, besi Aquacure Eco ya. Nah, seperti ini ya. Ini takarannya 250 ml ya. Kemudian kalau mau ada paket-paketan, beli paketnya ya, beli paketnya sendiri langsung untuk pembesaran ikan. Ini beli probioco dan eco oil ini ya, silakan teman-teman. Jangan lupa ini harganya cukup terjangkau. Kalau di saya ini sekitar 99.000 ya. Tuh, nih sekitar 99.000 eco oil, dapat eco oil dan juga dapat probio eco. Nah, ini cara penggunaannya ini ada aturan sendiri ya di sini. Kalau misalkan kolam baru, teman-teman masukin 500 ml saja ke dalam 1 meter kubik ya. Kalau kolamnya sudah agak lama, cukup 250 ml saja ya. Seperti ini. Cukup 250 ml saja. Ini bisa diamkan kemudian selama 7 hari ya. Seperti itu. Oke. Karena berhubung sekarang lagi ini ya, lagi apa namanya, nih ya, sekarang kita sematkan lagi berhubung saya lagi pakai jaket Persib ya. Nah, sekarang kita pakai khususnya ini untuk yang pecinta Persib dan juga pecinta olahraga, pecinta bola, dan juga orang Sunda, orang Jawa Barat ya. Jangan lupa beli jaket Persibnya ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita mengadoni ya. Mengadoni apa nih? Jadi walaupun saya bukan pemain bola, tapi saya mencintai Persib ya. Nih, kita bikin makanannya ya. Wah, makanannya banyak banget ini ya. Tuh, kita pakai ada ini sampahnya jangan dimasukin ya. Kalau sampahnya nanti akan dipilih sendiri ya. Ini sudah ada proteinnya guys. Wah, ini sudah ada sampahnya ini. Oh, sampah plastik jangan di ini ya. Ini ayamnya sudah pada nyamperin pengen dikasih makan. Ayamnya sudah pada nyamperin pengen dikasih makan. Kita kasih pelet ya, supaya nambah protein ya. Nambah protein sedikit saja. Ini peletnya sudah hampir habis. Saya pakai peletnya pelet yang high profit ya guys. Ini kualitasnya terjamin ya. Mana bungkusnya teh high profit? Nah, ini ya. Saya pakai high profit ini nih ya. 781 nih untuk makanan lele. Saya pakai untuk ayam juga ya. High profit 781. Ada nomor satunya, nomor 2-nya, ada nomor 3. Kalau saya pakai nomor 3 ya. Seperti itu. Ya, silakan teman-teman. Kualitasnya sudah terjamin. Pakai high profit ya. Untuk ayam, untuk ikan ya. Bahkan untuk lele ya. Pakannya memang untuk lele ya, tapi bisa untuk apalagi kalau sekarang saya lagi proses eksperimen untuk memijahkan ikan nila ya.
wajib sekali saya menggunakan pakan yang berkualitas ya. Kalau yang memijahkan itu proteinnya harus terjaga ya, seperti itu. Nah ini udah pada nyamperin guys. Cuma ceritana cenanya iklan hayam tapi na pakai jaket Persib. Sebentar. Macet banget ya. Pengen dikasih makan. Nih. Oh. Carengos pisan nih hayam teh. Tadi ya jalan gitu ya. Nah sekarang kita kasih makan untuk yang gede-gede nih tuh. 1 2 3 4 5. Satu lagi mana ya, kan ada 6 ya yang gede-gedenya. Ada 7 sama induk. Was. Teman-teman, saya perkenalkan ayam-ayam saya ini ya. Sini ayam-ayam saya ini ada ayam jago, ada ayam betina ya. Oke. Nah sekarang kita kenalkan kolam-kolam saya ya. Nah, ini udah berapa menit nih? Saya live-nya tidak akan lama ya, hanya sekitar 30 hingga 1 jam saja ya. 30 hingga 1 jam saja, tidak akan lama-lama. Untuk itu cepat-cepat bagi yang pengen melihat saya, silahkan ini ya. Oke, sekarang kita kenalin dulu. Nih ada ikan. Di sini ada ikan lele ya. Semua pakannya pakai pakan pelet ya. Sekarang pakan pelet dan campuran pakanan alami, yakni pakai daun talas ya, seperti itu. Nah ini saya sistemnya pakai sistem ras sekarang ya. Pakai pompanya. Cuman belum disematkan ya sama saya ya. Ini saya pakai pompanya, pompa Yamano nih ya, pompa Yamano. Kita coba liatin pompa wadahnya ya, wadah pompanya nih, kita coba liatin dulu. Kalau aeratornya saya pakai aerator ini ya, ada LP100 dan juga LP200 ya. Nanti kalau misalkan ikan-ikannya sudah besar, saya pakai ini ya, LP100. Kalau sekarang saya percobaan eksperinya hanya pakai pompa air saja ya, karena tujuannya adalah untuk menghemat listrik ya. Ini gas pompanya yang saya miliki nih ya, tuh ya teman-teman. Nih ini hanya 38 watt ya guys, 38 watt
Kemudian kapasitasnya ini AC T5800. Kita coba tambahin ya, mudah-mudahan ada di sini. Nah ini ya, ini ACT hanya 38 watt ya. Nih, bisa untuk akuarium dan saya gunakan untuk kolam RAS ya, atau dengan sistem RAS ya. Nih, dan bisa digunakan untuk menguras air juga ya. Tuh, di sini ada macam-macamnya ya. Nih kalau ACT 5800 wattnya 38 watt ya. Kemudian kapasitasnya 5800 liter per jam ya. Tinggi maksimum bisa 5,2 di sini ya. Ini yang saya merahin. Kemudian transformer voltage-nya ini 220 volt sampai 240 volt. Kemudian frekuensinya 50 Hz ya. Di sini. Nah, ini dayanya hanya 38 watt. Jadi irit banget ya. Irit banget, seharian saya pakai ini 24 jam tidak berhenti-berhenti ya. Ini saya beli sekitar 4 bulan yang lalu ya, masih awet. Nah, teman-teman, kalau untuk menyedot lumpur ya, nih kalau untuk menyedot lumpur, nih saya sematkan lagi ya di sini. Saya pakai, kalau yang barusan tidak bisa untuk menyedot lumpur ya. Kalau yang barusan, kalau untuk menyedot lumpur, saya pakai ini ya, untuk bioflok ini. Nyedot lumpur, karena kan yang namanya bioflok ini kan ada lumpur-lumpurnya ya, yang namanya vlog ini. Saya pakai ini nih. Ya, pakai Solumi, dari Solumi. Saya gunakan dulu ini ya. Nah, ini ya, saya pakai Solumi. Mungkin kalau lagi panen, kalau lagi panen kan saya biasanya ini ya, apa namanya? Biasanya kalau lagi panen, biasanya saya tidak menguras air sepenuhnya ya, tapi saya pindah-pindahkan ke kolam yang lain supaya untuk menghemat air juga ya. Sayang banget kalau air segitu banyak dibuang ya, sayang banget. Kecuali kalau teman-teman punya air cadangan ya, misalkan dari solokan di daerah-daerah pegunungan tinggi ya, itu kan airnya mengalir terus ya, bisa digonta-ganti dan bisa dikocorkan ya, seperti itu. Nah, ini saya selalu pakai ini ya, ini cepet banget juga, ini kapasitasnya 8000 liter per jam ya.
Ini bisa untuk menyedot lumpur ya, seperti ini nih ya. Kalau saya sepilkan seperti ini ya, tuh ini dibungkusnya. Nah ini seperti ini ya, ini pakai stainless anti karat ya. Kalau ini besi tapi dicat lumayan, karatnya masih ini ya, dan ini bisa menyedot, bahkan ikan-ikan kecil pun bisa masuk sini ya. Saya pernah ini, ikan-ikan pun kecil masih ini, tapi tetap masih hidup ikannya ya. Padahal udah dibuntang-banting ke sini ya, udah kesedot sama ini, tapi ikannya masih hidup ya, seperti itu. Oke, itu perkenalan produk-produk yang saya pakai ya teman-teman semua. Silakan teman-teman kalau mau beli, jangan lupa ya, yang ada disematkan di keranjang saya ya, sudah ada. Ini harganya sekitar 600 ribuan, awet banget. Cuman memang kapasitas voltasenya memang harus 200 volt ya, karena dia harus ekstra kerja keras mengambil lumpur ya, mengambil lumpur. Nih 200 watt ya. Nah pipanya seperti itu, pipanya bisa yang 1 inci, bisa yang 1,5 inci ya. Nah ini 1,5 inci ya. Nih ya, motor yang kuat, penyerapan air yang kuat, dan pengoperasian yang stabil dapat digunakan terus-menerus selama 24 jam. Teman-teman kalau mau bikin pancuran yang ekstra pakai ini bisa ya. Kalau perusahaan pakai ini bisa ya. Nih cocok untuk air, lokasi, konstruksi, irigasi, kolam renang, air mancur, kolam ikan, air pertanian, dan lain-lain ya. Nih cocok banget ya. Oke, saya kembalikan lagi. Mohon izin. Jadi sekilas seperti itu ya perkenalannya. Sekarang kita mau coba kenalin ini ya, apa namanya, pemberian makan ikan ya. Sekarang saya memberikan makan ikannya hanya sedikit ya. Kita campur dengan eco oil ya guys. Kita campur dengan eco oil. Nah, kita sematkan dulu eco oilnya ya. La 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 la. Ini supaya nambah nafsu makan. Oke, sekarang kita iklan eco oil. Cuman harus hati-hati nih karena ada ayam ya. Saya harus hati-hati ayamnya di ini dulu ya. Nyamperin terus ya. Guys, kita baca dulu eco oilnya ya, nih sini ya. Nih guys, untuk menambah nafsu makan nih ya, judulnya juga menambah nafsu makan pembentukan daging ya. Tuh di sini ya. Jadi ini saya gunakan untuk kepada ikan-ikan saya ini ya. Nih campurkan 4 ml eco oil setiap 1 kg pakan ya. Ditambah dengan air 250 ml ya kalau saya ya, seperti itu. Oke. Nah, berhubung ini ada sekitar, saya bikin setengah kilogram ya, nggak banyak. Nah, kita timbang dulu dah, biar pastinya ya. Saya akan membuat tidak banyak-banyak karena ikannya tinggal sedikit ya, hanya
Kalau mau bikin juga 1 kg bisa dibiarkan untuk besoknya juga ya. Jadi kalau sekarang saya bikin 1 kg ya, ini baru 200 gram. Kita coba semuanya dibikinkan ya. Tuh, hanya 756 ml ya. Oke. Nah, 750 lah ya. Akan saya kasih 1 tutup botol saja ya. Akan saya kasih 1 tutup botol saja sini ya, dengan pemberian air minumnya. Nih, saya kasih airnya sekitar 500 ml ya. Kebetulan kebanyakan ini ya. Kebanyakan sekitar 300 aja lah. Nah, ini sekitar 300 ya. Masuk ke airnya 300 ml. Kemudian saya kasih 4 ml ya. Berarti kalau 4 ml 1 kg, berarti saya kasih 3 ml ya untuk 750. Sedikit saja ya, 3 ml saja. Ini untuk ayam pedaging, kemudian ayam pedaging, sorry ya. Untuk ikan pedaging, untuk ikan petelur ya. Jangan lupa guys, beli yang original nih, ada barcode-nya ya. Ada barcode-nya ini ya. Jangan lupa yang beli yang original ya. Nah, ini tinggal dimasukin aja ke sini ya. Nah, kemudian kita aduk-aduk sampai dengan merata ya, seperti ini ya. Cukup mudah dan simpel saja ya, seperti ini. Teman-teman kalau punya untuk membibis pakan yang alami silahkan ya, tapi berhubung di daerah saya belum ada ya. Bagusnya sih pakai mengkudu, pakai apa namanya, air pepaya bisa ya, untuk nambah vitamin, penambah nafsu makan pada ikan bisa. Ini kita aduk-aduk sampai genangan airnya di sini ya tidak ada ya, tidak kelihatan karena dia meresap ke dalam pakan ya. Ini kalau sambari iklan harus ada eco oilnya di sini ya. Nah, ini produk dari Bluecore ya teman-teman ya. Semua produk dari Bluecore ya teman-teman semua. Silakan bagi yang mempunyai ikan. Ini untuk ikan akuarium juga saya pakai ini ya. Kalau untuk menstabilkan air ini saya pakai ini, Probio Eco ya. Nah, untuk lebih menghemat lagi nanti saya akan berikan tips supaya lebih hemat pemakaian Probio Eco nya ya. Ini sudah ekonomis, saya lebih ekonomis lagi ya
dan hasilnya bener-bener super ya, bener-bener super sekali. Sudah saya coba ke dalam kolam saya, dan alhamdulillah kolam saya ini terhadap ikannya itu minim kematian ya, karena airnya sudah stabil ya. Biasanya kan kalau pada pemula yang takut, dulu juga saya awal-awal banyak yang pada mati ya karena stres. Pas begitu dimasukkan air ke dalam air baru, ikannya pada stres karena airnya kurang stabil ya, begitu, seperti itu. Nah, ini untuk ayam juga suka ya. Saya rencana mau hari besok ya untuk membeli pakannya nih, karena sudah habis nih. Mumpung masih ada apa namanya, mumpung masih ada batik lah. Silakan teman-teman, ada yang bertanya ya, silakan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya, karena kalau tidak bertanya nanti bisa jangan-jangan sampai tersesat ya, jangan sampai tersesat ya. Misalkan ada yang nanya, bang saya pakai Eco Oil sudah lama, alhamdulillah ya. Sudah, tapi ini produk baru ya, nggak mungkin sudah lama juga. Yang dulunya ini nih ya, yang dulunya ini Max Oil ya. Ini saya masih ada ininya, apa namanya, bungkusnya. Dulu Max Oil ya, diganti sekarang pakai Eco Oil gitu ya. Bukan diganti, ditambah produknya pakai Eco Oil ya. Nah, ini Max Oil. Supaya lebih menghemat lagi, jadi pakai Eco Oil gitu ya. Ini 1 liter hanya 60 ribuan ya. Tapi tadi kalau Eco Oil 100 ml harganya 20 ribuan ya. Nah, jadi kan untuk pemakaiannya sama aja ya. Gitu. Kualitas sama, tapi ini lebih ekonomis ya. Silahkan teman-teman bagi yang mau membeli ya. Kalau untuk paket yang belum ada di situ, apa namanya, kalau paketnya hanya 99.000 ya. Kalau Eco Oilnya saja itu hanya 65.000 ya. Bisa digunakan untuk berapa kilogram pakan. Nah, untuk lebih menghematnya lagi ini ya teman-teman, digunakan dengan sesuai kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Pengen lebih menghemat lagi, karena kan para petani ini kan pengennya hemat pakan, hemat biaya, tapi hasilnya pengen memuaskan ya, seperti itu. Jadi kalau mau lebih hemat lagi teman-teman ya, dicampur dengan makanannya, jangan selalu memberikan makanan pelet. Bisa makanan alami ya, bisa dari singkong, kemudian bisa dari daun singkongnya, kemudian daun talas ya. Seperti yang punya saya nih, ada daun talas, ada daun singkong ya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita praktekkan ya guys. Kita praktekkan dengan penggunaan Probio Eco ya. Probio Eco dan Eco Oil ya. Kalau Probio Eco sudah, nah ini nih teman-teman, kalau lebih hemat lagi, saya memfermentasikan aquaculture ya, dengan pakai probiotiknya dari Probio Eco. Ini bahan fermentasinya
terdiri dari tepung beras dan bekatul. Saya campur dengan probioco, disimpan dengan selama 2 hari berturut-turut, baru diaplikasikan ke dalam kolam ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini kolam-kolam saya bagus-bagus ya. Oke, sekarang kita praktekkan. Saya untuk pemberian pakannya hanya sedikit saja ya, 4, 5. Nih, saya hanya memberikan pakannya 500 gram saja. Itu pun sudah dicampur dengan teko. Jadi sekitar 300 gram dicampur dengan air. Jadi sekitar 200 gram saja per hari ya. Per hari. Karena ikannya masih sedikit ya. Ikannya masih sedikit. Kemarin habis panen, belum beli lagi. Tapi saya rencananya mau memijahkan. Ya. Nah, sebelum memberikan makan ikan ya, saya mau coba mengambil ikan dulu. Siapa tahu kemarin rasanya saya salah diagnosa ya, salah pemilihan untuk memilih ikan jantan dan betina. Rencananya kan ini di sini tuh kan mau memijahkan ikan ya, ternyata ikan yang saya pilih itu sepertinya kebanyakan jantan ya daripada betinanya. Dan ini saya mau coba tidak perlu pakai ini karena bukan gurame ya. Kalau gurame ya pakai tutup. Tadinya saya mau mencoba mirip dengan gurame ya. Kalau ikan nila nggak perlu ini ya, nggak perlu. Kalau ikan nila dia bertelurnya di bawah ya. Kalau ikan gurame, ikan emas, dia bertelurnya bikin sarangnya, dia biasanya bikin kayak gua-gua ya, kayak gua-gua gitu ya. Kalau ikan nila dia biasanya di bawah, makanya di sini nggak apa-apa kita terpapar sinar matahari saja, supaya dan airnya bisa lebih tenang saja ya. Kemarin saya baca-baca begitu ya. Ini mudah-mudahan nanti 2 minggu ke depan nanti burayak-burayaknya akan saya simpan di situ ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba ini ya, pengambilan. Di sini ada ikan yang besar. Ini mencoba saja. Siapa tahu ada ikan, ini pada nyamperin juga kan. Ada ikan yang nyangkut ke sini ya. Tuh. Ini kecil-kecil, ini campuran. Ini ada buraya apa namanya, ukuran 2 jari hingga 4 jari ya. Nanti bisa juga di sini ada ikan yang berenang. Nah, bisa juga. Kalau yang besar-besar agak susah ya biasanya ya. Ini lumpurnya sudah agak dibersihin.
waktu panen kemarin ya. Ini makanan alaminya dimakan juga ya. Tuh tinggal jari-jarinya saja nih ya. Ini makanan alaminya ya, makanan alaminya ini. Tuh tinggal jari-jarinya saja tuh ya. Nah, ini stok masih ada tuh, stok makanan alami ya, stok makanan alami masih ada. Nah ini yang kecil-kecil belum pada dimakan ini. Nanti kalau sudah lapar lagi dia akan memakan ya. Seperti itu. Tuh saya kasih kemarin tiga ini masih ada ya, masih ada sedikit lagi. Kita masukin aja dulu. Ini tuh nanti kita seminggu sekali kita kasih makanan alami ya, makanan alaminya seminggu sekali. Yang itu kita angkut, kemudian ditakut, kemudian ditambah dengan yang baru. Kalau yang nih dapatnya yang kecil-kecil terus, nanti mungkin saya harus mengurasnya lagi ya. Nanti kita coba kuras lagi, kita pindahin yang betinanya ya. Tapi berhubung sekarang hari, nah ini ya, tapi ini masih kecil-kecil, harusnya sekitar sebesar 4 jarian ya. Ini yang dapatnya kecil-kecil terus. Wah, nah ini guys, ini ada yang besar tapi ini indukannya jelek ya. Walaupun kita cek dulu nih, ini jantan apa betinanya kita cek ya. Ini bibitnya agak kurang bagus ya, dari sisi warna juga kurang menarik. Kalau sekarang kan warnanya warna albino ya. Nah ini antara jantan dan betina ini di sini untuk membedakannya, di sini seperti ada yang 3 lubang nih ya. Jadi di sini 1, kemudian di belakangnya ada 2 ya. Nah seperti ini ya. Ini kurang lebih ini betina ya. Dan biasanya kalau dia bertelur, kalau dia sudah bertelur, nah di sini suka ada agak menonjolnya begini ya, begitu ya. Nah dari sisi tubuh juga kurang mencolok ya, kurang mencolok. Kalau jantan dia gagah gitu ya, tubuhnya gagah kalau jantan. Seperti saya kan gagah ya, saya juga gagah gitu. Oke, nah ini bibitnya kurang bagus ini, makanya nggak akan saya gunakan untuk diproduksi, dipijahkan. Oke, kita masukin lagi ya. Ini saya beli dulu dari temen ya, ternyata ngasihnya wah itu ada yang loncat gas. Nah, ini kelihatan. Nah, kita coba lagi ya. Cek lagi ini antara jantan dan betina ya. Sepertinya kalau pandangan saya sih jantan ya. Begitu dia masuk ke sini ya. Nih. Kalau jantan biasanya di sininya agak kemerah-merahan. Ya. Begitu kita serok dia kemerah-merahan. Kita cek. Ya, ternyata benar ya. Lihat dari jenis kelaminnya,
di sini ya. Tuh. Di sini ada yang seperti yang panjang-panjang begitu ya. Pemirsa bisa lihat sendiri ya di sini di alat kelaminnya. Beda dengan yang tadi ya, ada sekitar kayak yang 2 lubang. 3 lubang. Kalau ini ada yang menonjolnya ke sini ya. Biasanya nanti kalau misalkan dia sudah dewasa, dia lebih panjang si ininya ya. Apalagi kalau mau mau memperlihatkan kejantanannya ya. Mau memperlihatkan kejantanannya, dia suka memperlihatkan di sininya ya. Waalaikumsalam Ibu Iis, terima kasih ya. Jadi ini dugaan saya benar juga ya. Dan dia kalau misalkan jantan, dia akan cepat besar ya. Karena dia kalau jantan ini makanannya lahap ya, makannya lahap banget. Tuh, begitu kita kelihatan di sini agak mengkilau-kilau gini ya. Karena yang merayu itu jantan ya, biasanya gitu. Ya, kita masukin lagi. Bu Iis kumaha kamari atos ngarasaan laukna kabagian teu? Aya masih kena aya sesanya Bu Iis. Kita coba lagi ya. Cek lagi di sini, mudah-mudahan dapat ya. Nah, ini lumayan banyak nih, tapi masih kecil-kecil juga. Nah, ini betina semua ya. Ini yang saya mau tuh ikannya ada yang merah, ada juga yang hitam ya. Kemarin kebanyakan ngasihnya jantan, saya salah diagnosa ya. Ini sengaja saya nggak pakai aerator ya, karena populasi ikannya sedikit. Kalau populasinya banyak, wah kirain dapat yang gede. Nah, kita cek ini jantan apa betina ya guys ya. Ini cukup besar juga nih guys. Ini cukup besar, bisa dijadikan indukan juga ya. Ini sekitar 3 jari enggak 4 jari ya. Kita cek. Kalau dari warnanya sih kurang begitu mengkilau ya. Ini bisa dikategorikan ini betina ya. Kita coba cek ininya ya. Yang saya harapkan yang merah ya. Ini nanti bisa dijadikan nah ini teman-teman ya. Tapi dia belum bertelur ya. Ini tidak ada yang menonjol ya. Bisa dilihatin di sini tidak ada yang menonjol ya, tidak ada yang menonjolnya ya. Nah ini bisa dikategorikan betina ya. Biasanya ada ininya apa namanya gelembung-gelembungnya ya. Tapi ini kurang besar harus yang sehat ya. Yang ini kurang besar, ini kurang besar ya. Harus yang sebesar, minimal sebesar gini lah, telapak tangan saya lah. Ini kan dengan telapak tangan saya kan besaran lebih besar ikan ya daripada telapak tangan saya ya. Harus yang lebih kecil dari telapak tangan saya ya. dibalik ya. Kita cari lagi ya.
satu keliling saya nggak dapet, terpaksa harus dikuras ya. Itu nih yang merah ini, saya tahu. Kalau pemiliknya pasti tahu ya. Kalau ini jantan semua ini. Tuh, kelihatan ini jantan sama betinanya ya. Kita cek nih jantan apa betina ya. Nah, harusnya yang saya inginkan si betinanya ini sebesar ini ya. Tuh, dengan telapak tangan saya ini mirip ya, dengan telapak tangan saya. Nih ya, dengan telapak tangan saya ini mirip ya. Tuh, ini harus hati-hati juga ya teman-teman. Ini kita cek jantan apa betinanya ya. Ternyata ini ada kemungkinan saya salah diagnosa atau bukan ya. Mungkin teman-teman bisa komentar ini jantan apa betina. Tapi biasanya si betina ini ininya merah banget ya. Ini juga merah. Ini saya ragu-ragu ini jantan apa betina ya. Tidak ada yang menonjol juga, tapi biasanya ini berlubang ya. Kalau jantan ada yang ngawir-ngawirnya ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini betina ya. Nanti mau saya coba buatkan di dalam wadah, kemudian saya isi ya, supaya dengan tinggi-tinggi ya, biar lebih mengenal antara jantan dan betinanya ya, seperti itu. Dan bisa untuk nanti pengambilan, kemudian ini yang kotor-kotor kita bisa ambil sendiri ya. Pengennya agak bersih juga nih, steril ya. Ini juga sama, kita kasih penstabil air ya. Kalau untuk pendederan ya, untuk pendederan nanti saya akan coba di sini isi kotoran ayam, mumpung ada ayamnya ya. Kemudian pakan ikan ya, sedikit, cuman mungkin sekitar setengah kilo hingga 1 kilo lah ya. Kemudian diisi seperti itu, biarkan bercampur dulu, kemudian kita biarkan airnya ya. Kemudian dikasih penstabil air juga untuk dan nanti insya Allah setelah 1 minggu bisa kalau begitu ikan nilanya sudah ada ininya, sudah ada burayaknya ya, kita masukin, sudah siap gitu ya.
Kemudian ini kita kenalkan, ini terdiri dari burayakan nila ya. Ini nanti yang umurnya sekitar 1 bulan, 2 bulan dari sini ya, dari kolam ini berumur 1 bulan 2 bulan kita pindahin ke sini ya. Jadi nanti yang berukuran 1 jari 2 jari masukin ke sini ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kedepannya tiap bulan saya panen bibit gitu ya, panen bibit, tapi bukan panen yang besar gitu ya. Mudah-mudahan ya, kita berdoa bersama-sama ya. Saya juga doakan teman-teman juga selalu diberikan kesuksesan, kebahagiaan ya. Yang penting kita selalu berdoa dan berusaha ya. Ini kita lumpurnya dikeduk-keduk ya. Tuh ada ikannya ini guys, tuh nih ya, ikannya sudah sebesar-besar begini ya. Tuh ini dari burayak, ini baru berumur 2 minggu, 2 minggu lebih lah ya. Mudah-mudahan nanti setelah berumur 2 bulan 3 bulan kita pindahkan ke kolam yang besar ya. Wah, ini ada ikannya guys. Saya mau buang lumpurnya tapi ternyata ada ikannya ya. Ini karena bekas bioflok ya. Nah, ini ada ikan yang mati juga ya guys. Tuh ya, tidak masalah kalau ikan yang mati mah ya. Ini karena mungkin terlalu kotor bisa juga ya. Nih lumpurnya banyak banget ya. Kita buang. Malah dapat ikan ya. Oke, sekarang saatnya kita ngasih makanan ikan ya. Mudah-mudahan sih tadi ada betinanya ya, sambil kita nyari-nyari lagi betina ya. Nah, ini juga ikan yang baru ya. Kemarin saya tebar ini sekitar 25 kilo ya sisanya ya, bukan tebar. Sisanya sekitar 25 kilo ini. Ukuran yang tadi ya sebesar gini. Oke, kita lanjut. Wah, ini gas, ada lele gas. Loncat dia. Nggak tahu dari mana nih loncat, bisa loncat gini ya. Nah, ini kan lelenya ini di sini, guys. Lokasinya ya. Ini kayaknya yang baru ya, loncat. Guys, kita cek ini lelenya jantan. Mungkin dia mencium aroma-aroma air ya. Kalau lele karena sering loncatnya tinggi banget ya. Ini juga sengaja saya kurung gitu ya. Apalagi kalau ada hujan, ada apa air baru gitu ya. Loncat-loncat. Yuk, sekarang kita kasih makan ya.
saatnya kita kasih makan. Nah, kita cek, siapa tahu ada lele lagi nih. Kayak tadi ya, saya dapat lele. Ini ayam pada nyamperin juga. Alau, sakit banget ya. Ayo kita kasih makan yang ini ya. Berhubung barusan sudah agak diubek-ubek ya, mudah-mudahan dia pengen makan. Oh ya, ini ayamnya malah nyamperin ke atas. Awas nanti tiga jebor. Hei, tiga jebor mana teh? Kita kasih untuk kolam pemijahan juga dikasih protein yang cukup ya, sekitar 30 hingga 35% ya proteinnya, karena yang namanya lagi hamil misalnya ya. Makannya beda, yang kalau kapasitasnya sedikit beda dengan yang banyak ya. Tuh yang banyak itu kalau dikasih makan lebih cuman kadang kalau yang besar itu suka malu-malu ya. Nah ini yang burayak kita kasih juga. Tuh dia mulai memakan ya. Tuh yang burayaknya ya, sekarang mah udah agak lembek-lembek. Jadi lebih ini apa namanya, lebih agresif ya. Tuh ayamnya dikasih makan juga guys. Nah kurang wareg tadi teh, pokoknya kurang banyak ya, dikasih makannya kurang banyak.
Ini 4 bersaudara ya guys ya. Tadinya satu keturunan itu ada 8 ekor, sekarang tinggal 4 lagi. Nah, rencananya nanti munggahan ya, munggahan, mudah-mudahan di kesampaian umur kita, umur ayam, jadi bisa memakan ayam produk sendiri ya pas munggahannya. Dah, kita kasihin semuanya ya kepada ikan yang ada di sini. Baik teman-teman semua, mungkin untuk perjumpaan kali ini saya cukupkan sekian dulu ya. Terima kasih bagi yang sudah menonton, terima kasih banyak yang sudah like-nya, terima kasih banyak yang sudah berkomentar. Silakan jika ada pertanyaan yang lain seputar peternakan, pertanian dan juga perikanan tentang budidaya, silakan ditulis aja di kolom komentar ya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan dari saya sendiri. Mudah-mudahan itu jadi pelajaran buat saya sendiri ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya katakan, apa yang saya ungkapkan, dan apa yang saya lakukan. Oke, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi semuanya, terutama bagi yang menonton video-video saya. Oke, jadi kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.